Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3161, 3162 dan 3163. Suara tajam yang menusuk telinga terdengar, dan aura yang sangat ganas merobek kehampaan, dan akhirnya membombardir Dev yang tidak bergerak. Menghadapi serangan 4 orang itu, Dev langsung meledak dengan cahaya keemasan. Serangkaian sisik emas menutupi seluruh tubuh, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan aktif. Tampaknya Dev berencana untuk menahan pukulan ini. Semua orang terkejut saat melihat Dev masih tidak bergerak melawan serangan 4 orang itu. Gao Qilan mengepalkan tangannya erat-erat, matanya menunjukkan kekhawatiran. Penatua hantu Gunung Iblis pun mengerutkan keningnya. Meski Dev sangat kuat, bukan tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan dengan 4 master aliansi penyegel iblis. Tapi itu berada di bawah serangan yang sama. Sekarang Dev berdiri tak bergerak, tidak mengelak atau menghindarinya, dan dipukuli dengan kaku seperti ini. Apakah dia masih bisa menahannya? Duar, dalam sekejap, tempat di mana Dev berdiri runtuh, dan asap serta debu langsung memenuhi udara, menutupi sosok Dev. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dev sekarang. Keempat master berhasil melakukan satu pukulan, namun mereka tidak berhenti, dan mereka menyapu jejak kekejaman sekali lagi. Sangkar 10.000 pedang, terdengar teriakan lagi, dan keempat master itu memegang pedang panjang di tangan mereka. Dengan ayunan pedang panjang yang tiba-tiba itu langsung berubah menjadi puluhan cahaya pedang, seperti 1000 pedang yang diayunkan sekaligus. Pada pedang panjang ini, terdapat garis-garis khusus yang memancarkan aura menakjubkan. Lusinan sinar pedang meledak, langsung menembus asap dan debu, dan hanya suara gemuruh yang terdengar. Keempat master itu menyerang dengan ganas. Mereka tahu betapa kuatnya Dev, jadi mereka tidak berani gegabah. Serangan di tangan mereka jatuh seperti hujan lebat, dan cahaya pedang yang kuat seperti ribuan meteor meluncur ke dalam asap dan debu. Melihat adegan ini, semua orang sedikit tergerak, tidak mungkin Dev menanggung serangan tingkat ini sendirian. Selain itu, keempat master dari aliansi penyegel iblis ini melakukan gerakan membunuh segera setelah mereka bergerak. Sepertinya Dev pasti akan mati, sehingga hampir semua orang kehabisan kekuatan spiritualnya. Para master dari aliansi penyegel iblis ini juga tahu bahwa jika Dev tidak bisa terbunuh oleh pukulan ini, maka mereka mungkin tidak memiliki kesempatan, dan merekalah yang akan mati. Cahaya pedang turun seperti badai, dan semua orang memandangi asap dan debu dengan tenang. Mereka semua ingin melihat apa yang terjadi pada Dev sekarang. Dev ini benar-benar sombong, menghadapi serangan 4 orang master, dan dia hanya berdiri diam. Kali ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Tidak mungkin baginya untuk bisa menahan serangan dari 4 tetua aliansi iblis ini. Belum lagi keempat orang ini hampir menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Jika Dev tidak mati, aku akan memberinya 2 ketukan. Semua orang berbisik, menunggu asap dan debu pergi. Gao Qilan dan Ji Yun semua dengan gugup melihat asap dan debu, mereka semua sangat gugup. Semua orang menunggu sekarang, menunggu hasil akhirnya. Ye Fengqing sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan menghela nafas lega. Ye Fengqing adalah yang paling tahu dengan jelas tentang kekuatan yang diletuskan oleh 4 master itu. Meskipun keempat master ini hanya memiliki kekuatan alam lintasan kesengsaraan peringkat pertama dan kedua, jika mereka berempat bergabung, kekuatan yang dilepaskan tidak dapat dihadapi oleh master peringkat ketiga dari alam lintasan kesengsaraan. Tidak mungkin bagi Dev untuk menahan serangan 4 orang, dan itu masih tanpa perlawanan atau penghindaran. Sekarang Ye Fengqing sedang menunggu untuk melihat apakah tubuh Dev telah berubah menjadi pasta daging. Keempat master dari aliansi penyegel iblis juga perlahan jatuh dari udara, masing-masing terlihat sedikit pucat. Dalam sekejap, mereka meledakkan semua kekuatan spiritual di tubuh mereka, yang membuat mereka semua terlihat sangat lemah. Di pesisir pantai, hembusan angin laut bertiup penuh ketegangan. Hampir semua orang menahan napas, menunggu asap menyebar. Selain suara nafas yang berat, terdengar suara angin laut yang bertiup kencang. Di tengah angin laut, asap dan debu berangsur-angsur menghilang,
dan pemandangan berangsur-angsur menjadi jelas, memperlihatkan kekacauan di semua tempat, dan jurang maut muncul di depan semua orang. Namun ketika semua orang hendak melangkah maju untuk melihat situasi di dalam lubang, tiba-tiba cahaya kemasan bersinar di dalam lubang. Seiring dengan kilatan cahaya kemasan, sesosok tubuh perlahan bangkit dari dalam lubang. Pupil mata semua orang menyusut penuh keheranan. Mereka melihat Dev melayang di udara, dengan cahaya kemasan menyinari tubuhnya, auranya mengalir ke seluruh tubuhnya, dan seekor naga emas berputar di sekitar Dev, menyelimuti Dev. Dev berdiri di tengah naga emas, dengan ekspresi tenang dan tanpa gelombang. Dalam sekejap, suara horor yang tak terhitung jumlahnya terdengar, diikuti dengan jeritan dan kegembiraan. Tuan Chen luar biasa, luar biasa. Ji Yun melompat tinggi, melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Tuan Chen, Anda luar biasa, terlalu luar biasa. Tuan Chen lebih dari luar biasa. Jin Dong, Ji Lianzan dan yang lainnya juga berulang kali memuji Dev. Penatua hantu gunung iblis menatap kosong ke arah Dev, dan akhirnya berkata, Tuan Chen benar-benar banteng muda. Senior, apa maksudnya ini? Luo Xi bertanya dengan bingung. Luar biasa, penatua hantu gunung iblis menjelaskan. Luo Xi terkejut sesaat, lalu mengerti, dan langsung tersipu. Dev turun perlahan, tanpa luka di tubuhnya, bahkan dalam menghadapi serangan 4 master alam lintasan kesengsaraan, Dev tidak menderita luka apapun. Atas hasil ini, Dev sendiri sangat puas. Tampaknya dia telah menyerap energi naga, yang sangat membantu promosi tubuh emas abadi dan penempaan tubuh fisiknya sendiri. Mungkinkah dia bisa memblokir serangan ini hanya dengan mengandalkan teknik perlindungan tubuhnya sendiri? Teknik perlindungan tubuh macam apa ini? Sepertinya memang demikian, sangat tangguh. Lihat naga emas itu, tidak mungkin dia memiliki naga emas, bukan? Banyak orang berspekulasi satu persatu, mereka tidak mengerti bagaimana Dev, seorang kultivator di alam tubuh fit, dapat memiliki pelindung tubuh yang begitu kuat. Terutama naga emas itu. Begitu banyak kultivator yang belum pernah melihat Dev memanggil naga emas, mereka merasa sangat terkejut. Senyuman Ye Fengqing membeku di wajahnya saat ini, itu lebih jelek daripada makan kotoran. Adapun keempat master, kulit mereka berubah drastis, dan mata mereka menunjukkan kengerian, karena mereka tahu bahwa hal berikutnya yang akan mereka hadapi mungkin adalah kematian, terutama sikap Dev yang tampak tenang membuat mereka semakin merasakan bahaya. Bahaya ini membuat jantung mereka berdetak lebih cepat dan napas mereka menjadi sesak. Kulit kepala keempat master itu mati rasa, mereka tidak mengerti. Alam Dev jelas hanya berada di alam komposit, tapi mengapa aura dan kekuatan yang meletus lebih kuat daripada master yang ada di alam lintasan kesengsaraan, dan sepenuhnya dapat mencapai kekuatan peringkat keempat alam melampaui kesengsaraan. Bukankah ini tidak masuk akal? Dev melihat keempat master aliansi penyegel iblis. Tidak ada jejak emosi di matanya, dia acuh tak acuh. Tidak ada kemarahan, tidak ada niat membunuh, yang ada hanya ketidakpedulian. Tampaknya keempat master aliansi penyegel iblis ini seperti semut di mata dari Dev. Mereka tidak bisa menebak emosi Dev sama sekali. Melihat mata Dev, kulit kepala keempat master langsung meledak, dan mereka buru-buru mundur. Tetapi ketika keempat master itu mundur, Dev tiba-tiba bergerak. Terlihat sosok Dev kabur, dan kemudian tiba-tiba 4 Dev yang identik muncul. Setiap Dev membawa aura yang sama. Pada saat ini, keempat master itu tercengang, kultivator lainnya pun tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev bisa melakukan teknik bayangan. Lari secara terpisah, dia hanya memiliki satu tubuh asli di sini, perintah Ye Fengqing kepada 4 master. Ye Fengqing berpikir bahwa di antara 4 sosok Dev, hanya satu yang nyata, dan yang lainnya hanyalah ilusi atau bayangan. Ketika keempat master mendengar perintah Ye Fengqing, mereka berpencar dan segera melarikan diri. Mereka berempat hanya bisa bertaruh sekarang bahwa Dev di belakang mereka hanyalah hantu. Tapi saat keempat master mundur secara terpisah, Dev sudah berada di depannya. Duar, pukulan tajam Dev mengenai punggung para master itu secara langsung. Keempat Dev menembak pada saat yang sama, dan semuanya meninju punggung keempat master. Dalam sekejap, aura meledak, dan jubah keempat master semuanya hancur, dan mereka terbang keluar dengan terikan. Keempat master itu semuanya terbang ratusan meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, hidup dan mati mereka tidak diketahui. Kali ini, semua orang terdiam. Mata mereka menatap Dev, seolah melihat monster. Mereka tidak mengerti, bagaimana bisa ada 4 orang identik dengan Dev,
yang juga memiliki kekuatan serangan yang sama. Ini tidak mungkin, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ye Fengqing bahkan lebih tercengang. Dia berdiri di sana dengan linglung, seperti orang bodoh. Keempat sosok Dev bergabung menjadi satu, dan auranya menjadi sedikit tidak teratur. Pada saat yang sama, saat aura keempat sosok itu menyatu, Dev merasa sedikit tak tertahankan untuk beberapa saat. Jika bukan karena keempat master yang telah kehabisan kekuatan spiritual mereka di awal dan masih melarikan diri dengan panik, tidak akan mudah bagi Dev untuk membunuh keempat master ini dalam satu gerakan. Meskipun Dev dapat berubah menjadi avatar dengan menggunakan teknik pedang 9 bayangan, dan setiap avatar memiliki aura yang sama dengan Dev. Hanya saja kekuatan masing-masing klon akan sangat berkurang, lagi pula Dev ingin memisahkan kekuatannya sendiri. Penatua hantu Gunung Iblis sepertinya melihat sesuatu, dan segera melangkah maju untuk dengan lembut menopang bahu Dev dengan satu tangan, dan kekuatan spiritual langsung menembus ke dalam tubuh Dev. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Penatua hantu Gunung Iblis bertanya dengan suara rendah. Aku baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu menatap Ye Fengqing dan berkata, apakah kamu masih ingin melenyapkan iblis dan membela Taoisme sekarang? Ye Fengqing tidak berani berbicara lagi, wajahnya penuh rasa malu. Melihat Ye Fengqing tidak berbicara, Dev melanjutkan, jika kamu tidak membasmi iblis dan melindungi Tao, maka aku akan melakukannya dengan keadilan surga. Kalian aliansi penyegel iblis, kalian semua tidak memiliki hati nurani dan tidak melakukan hal-hal baik. Saya akan menghancurkan kalian semua. Ketika Ye Fengqing mendengar bahwa Dev akan membunuhnya, dia panik dan berkata, jika kamu berani membunuhku, aliansi penyegel iblis tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu harus tahu bahwa aliansi penyegel iblis mempunyai kekuatan di seluruh dunia surga dan manusia ini. Jika kamu membunuhku, kamu pasti akan diburu tanpa henti oleh aliansi penyegel iblis. Kamu pergi dan bawa orang-orangmu sekarang, aku akan berpura-pura tidak melihatnya, dan masalah ini berakhir di sini. Bagaimana menurutmu? Ye Fengqing masih mengancam Dev dengan aliansi penyegel iblis. Mendengar ancaman Ye Fengqing, Dev tertawa, lalu berkata dengan ringan, meskipun aku tidak membunuhmu, aliansi penyegel iblis juga tetap akan mengejarku. Ye Fengqing bingung, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Dev, dan kemudian Dev melanjutkan, kamu tahu 5 elemen iblis surgawi dari Liga Penyegel Iblis, kan? Tentu saja, Ye Fengqing mengangguk. Aku telah membunuh Jinsa, Huosa, dan Musa di antara 5 elemen itu, dan mereka juga memberitahuku rahasia Liga Penyegel Iblismu. Dev memandang Ye Fengqing sambil mencibir. Ketika Ye Fengqing mendengar bahwa 3 orang dari 5 elemen iblis surgawi telah dibunuh oleh Dev, dan mereka menceritakan rahasianya kepada Dev, matanya membelalak karena terkejut. Mereka berani membeberkan rahasia aliansi penyegel iblis dengan santai, sungguh terkutuk. Ye Fengqing mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Dia tidak menyangka bahwa Dev akan bermusuhan dengan mereka untuk waktu yang lama. Dari sudut pandang ini, dia merasa nyawanya akan hilang. Kalian para anggota aliansi penyegel iblis harus mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia menamparkan Ye Fengqing dengan telapak tangan.